Selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Laurentius Berindi Sila Terlalu. Saya merupakan mahasiswa kelas A semester 7 dari jurusan Sosiologi. Pada kesempatan malam hari ini saya ingin membahas mengenai isi dari buku ke-14 dari mata kuliah Sosiologi Terapan. Buku ini berjudul Politik Informasi dan Pembebasan Eksploitasi Masyarakat Digital. Sekarang ini kita telah memasuki zaman elektronik. Di antara tahun 1950-an dan 1970-an, komputer merevolusi pemrosesan data, perhitungan matematika, dan sistem kontrol fisik. Dari dasar pencapaian nyata ini, suara-suara bangkit lagi untuk menyarankan bahwa komputer dan sistem komunikasi mungkin berfungsi sebagai agen untuk membawa masyarakat ke fase yang sama sekali baru. Informasi tentang realitas sosial sekarang dapat dibuat begitu kaya dan rinci. Kebijakan pilihan dapat begitu jelas didefinisikan. Kemungkinan hasil alternatif masyarakat akan sangat efektif sehingga manusia akhirnya bisa membawa penuh intelijen untuk menanggung pada menyelesaikan masalah-masalah sentral masyarakat. Tapi ada tema lain yang juga sama tuannya dengan peradaban barat, yaitu ketakutan bahwa manusia mungkin merebut lebih banyak pengetahuan daripada yang seharusnya dimiliki atau daripada dia mampu mengendalikan. Teologi mitos dan kebijaksanaan rakyat kita bergema dengan peringatan ini. Dari pengusiran Adam untuk mencicipi apel pengetahuan kepada murid penyihir yang hampir tenggelam, ialah ketika dapat diserangkan. Kemudian ketika ia mencoba sihir yang disediakan untuk dalam kehidupan nyata hari ini, tidak paranoid, khawatir apakah senjata atom dapat menyebabkan penghancuran semua kehidupan di bumi, atau apakah manusia dapat mencemari lingkungannya, memulai cabang teknologinya, bahwa kehidupan akan menjadi lebih tertahankan di tengah kemewahannya. Pada tahun 1960-an, bahwa tulisan-tulisan tentang komputer mulai gema tradisi ini. Di kalangan populer dan intelektual, alarm terdengar tentang masa depan privasi di zaman databank komputer. Selama dehumanisasi yang dibuat ketika transaksi komputerisasi menggantikan hubungan tatap muka dan tayang, dan tentang kemungkinan munculnya teknologi elit dengan kesetiaan yang tidak cukup untuk proses demokratis, sehingga ketika tahun 1960-an dating sampai akhir satu firasat muncul untuk menarik semua yang lain bersama-sama dan membawa keprihatinan populer untuk yang ultimate. Daripada mencoba untuk mengungkapkan hal ini dalam istilah analisis, izinkan membuat format fiksi ilmiah untuk menyajikan ketakutan dan membuat dasarnya. Pengaturan cerita adalah Amerika Serikat pada tahun-tahun awal abad ke-20 ke-21 pada tahun 2020 akan menjadi tentang benar. Yang terkemuka karakter Cosmo Prognos adalah master program caseworker di bio simulasi kehidupan. Saat cerita terbuka, tugas terbaru Prognos setelah ia menulis sebuah narasi tentang bagaimana hal-hal berkembang seperti yang mereka lakukan selama kartual terakhir abad ke-20. Ada yang mengganggunya adalah apakah dia hendaknya menggantikan kemajuan tahun-tahun itu, terutama terobosan dalam teknologi komputer selama akhir 1970-an, yakni mesin 4 generasi dalam jaringan komunikasi laser mereka, dan atau keputusan manusia yang diminta oleh
pergolakan sosial besar di tahun 1980-an. Seperti yang ia pelajari di masa mudanya dalam kursus tentang scientific history, gangguan sosial telah mengikat di Amerika Serikat sejak tahun 1960-an. Tapi penggunaan senjata nuklir taktis oleh Federal Corps Perdamaian untuk memadamkan pasukan gerilya hitam di Chicago pada tahun 1980 jelas menandai tingkat konfrontasi yang baru. Boikot nasional 2 tahun sekolah umum pada tahun 1982 sampai 1984 menambah ketegangan. Sedikit kenyamanan dating dari laporan dokter bedah umum pada tahun 1982 bahwa 70% dari mereka yang berada di bawah 40 menggunakan HAART, obat rata-rata 2,4 kali per miligram. Memperontakan dari draft test polisi Los Angeles dan gerakan Miami, Florida untuk menjadi Republik Federasi Amerika Serikat yang terjadi di kota-kota di seluruh negeri. Kemudian Pragmos ingat bahwa tidak ada respon seluruh sistem yang dibuat untuk dan di dislokasi sosial hanya sampai di FSSMMM atau Fold Staple Split Multilate Movement berhasil menyindir subrutin mereka sendiri ke dalam jaringan informasi komputer Timur Laut, memicu penghapusan informasi bersana di Juli tahun 1987. Dewan Keamanan Internasional telah segera konferensi rahasia para pemimpin pemerintah di Sipil National Data Bank, kantor pusat di Filipina, membentuk presentasi oleh Daniel Ring, penasihat ilmu sosial presiden, mengingat para penggemar atau mengingat para penganggur pola dasar presidentifik Amerika telah ditetapkan tepat 200 tahun sebelum kota ini. Pada pertemuan tertutup serupa, para pemimpin nasional prihatin atas hanyut peristiwa di Amerika yang baru saja merdeka. Kemudian ada kapasitas teknologi manusia masih melampaui dan keterampilan politik menciptakan sebuah anti teknologi backlash yang melumpuhkan upaya serius untuk mendapatkan di atas masalah sosial. Teknologi informasi dan pengumpulan keputusan ilmiah, alat terpenting dari usia komputer, tidak pernah bisa sepenuhnya menguntungkan masyarakat selama irasionalitas dan dislokasi populer politik dilanjutkan. Potensi solusi jelas hadir, karena memperbaiki penghapusan informasi berarti mengganti semua data tentang masa lalu dari kubah gambar mikro bawah tanah atau Langley, Virginia, dan mengatur ulang program yang mengontrol koleksi, evaluasi, dan distribusi informasi publik tentang hadir. Dengan demikian, kekuatan untuk mendefinisikan dan membentuk realitas sosial bagi seluruh populasi terletak di tangan mereka yang mengatur ulang sistem data. Jika mereka bisa menyetujui kebijakan dan menyerap pertengkaran partisan biasa mereka, fundamental reformasi sistem politik dan sosial jelas mungkin. Kemudian mungkin ini yang bisa saya sharing melalui video ini. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.